Tengok aja anaknya sekarang kalau ngomong. Udah kayak dididik. Apa itu? Cobalah kasih didikan yang bagus buat ayahnya. Iya kan? Kayak misalnya naik-naik ke badan si laki-laki itu, mijit-mijit. Apa itu? Hah? Siapa yang membenarkan sini ngomong sama bunda? Hah? Pantas anak sekecil itu naik ke badan-badan yang bukan pacarnya, entah apa statusnya. Pantas nggak? Nggak ada pantas-pantasnya. Hola besinya kata Ani. Besti, pasca videonya ramai menyebut kata kasar dan com, di mana banyak warganet menduga kalau video Sarwenda tersebut ditujukan untuk Ruben Onsu, Sarwenda dan sang kekasih yaitu Gio kini diduga punya banyak haters. Bahkan keduanya seraya dikuliti abis-abisan. Kayak baru-baru ini video lama Gio yang tengah berjualan online bersama Sarwenda ramai lantaran Gio terlihat murka saat ada laki-laki katanya kalau manggil dia babe, ngacak katanya. Soalnya kata Gio dia geli besti. Di sisi lain yang tak kalah gong, Sarwenda yang sebelumnya diduga pernah mengatakan tak bisa membedakan laki-laki dan cong itu juga diduga dapat warning keras dari selebriti Satria Mulia. Bahkan Tessa Mariska dalam unggahan di akun TikToknya yang membahas Ruben juga diduga menyindir Gio, di mana ada yang pakai mobil sampai yang cuma kulkas itu punya Ruben tuh. Kalau kata Tessa, malu punya. Yang penting asal kamu tahu, gue nggak apa-apa sayang, kamu lebih baik lihat si cewek. Bener, gue lebih mending lihat cewek daripada gue lihat laki-laki. Sorry ya. Iya. Iya, kenapa kalau cewek lihat cewek nggak ada cowok ngeliat cowok kan? Kenapa? Pak Bapak Iya, Pak iya Bapak juga ya. nggak sama teman Bapak cowok kayak gini? Iya babe, oh my god babe, gitu pernah gak? Babe. Nggak pernah lah, geli banget. Kenapa cewek Enggak, tapi mungkin ada orang yang gituin kamu tapi kamu nggak balas babe gitu kan? Maksudnya? Ngapain lu Maksudnya, panggil gue babe? Ngaca dulu lu laki-laki. Emang ada pak? Emang ada pak? Ya lah, orang mana ada berani sama gue. Iya, Panggil gue babe, apaan? Babe siapa lu? Kasian juga lihat band-band itu. Kalau dibilang dia kurang ngasih nafkah, ya iyalah. Mantan istrinya mintanya segitu. Kalau aku juga nggak aku kasih tuh. Kalau hidup bersama nggak masalah. Ini kan hidupnya udah pisah. Apalagi cowok hemongannya itu. Nah kata kan ada tuh gue lihat tuh mantan istri bilang gini, gue ketipu. Dulu gue nggak bisa bedain cong sama bedain laki. Lah itu sekarang yang di sebelah lu itu kan hemong itu. Hemong sama cong sama nggak? Nah, harusnya jangan begitu. Si Ben-Ben ada salah. Si Ben-Ben ada salah. Si Ben-Ben ada benernya. Si Ben-Ben juga ada bener. Ya, kenapa? Karena ya memang sebagai wanita harus memperbaiki hidup ya, bisa lah memanfaatkan orang. Oh lihatnya oh aku nikah sama dia nih bakal naik nih gitu kan. Udah, setelah itu adalah percekcokan. Cerainya kenapa aku tahu sebenarnya. Aku tahu cerainya. Capek, baru pulang dari mobil, baru pulang dari jalan-jalan. Nggak taunya mobil punya Ruben. Aduh, aku seharian kerja pengen minum dulu ambil dari kulkas. Nggak tahu kulkasnya punya Ruben. Aduh, aku mau dulu. Nggak taunya kamar punya Ruben. Semua punya Ruben. Terus yang lu punya apa, Io? Gue mau tanya lo, gue mau bertanya, lu punya apa? Kalau semuanya punya Ruben, yang lu punya apa sih? Malu punya dong. Malu punya nggak? Atau nggak punya malu? Aneh ya zaman sekarang ya, ada orang nggak punya malu. Aduh. Kalau aku udah bubar aja deh, bubar. Ya, apa yang sudah dilakukan Sarwenda meski telah mengklarifikasi melalui kuasa hukumnya kalau sebutan cong dan kata kasar bukanlah tertuju pada Ruben, memang memiliki impact yang tak bagus untuk Sarwenda. Di mana Sarwenda bukan hanya banyak menerima hujatan lantaran diduga tabiat aslinya telah terbuka, tapi juga Sarwenda dikabarkan banyak diputus kontrak oleh brand-brand besti. Terlebih Sarwenda yang sebelumnya rajin jualan di sosial
sosial media pasca videonya viral dan klarifikasi yang ia unggah dinilai masih kurang, juga hingga kini membuat ia tak terlihat berjualan. Sementara Ruben sendiri justru terlihat bersinar. Melalui unggahan di laman Instagramnya, Ruben terlihat sibuk bekerja meski sempat diakui nggak percaya diri menghadapi anak lantaran kondisi yang sangat ramai terkait dirinya. Bahkan Ruben hingga mengultimatum salah satu karyawan Sarwenda yaitu Manda yang tak mematikan live ketika Sarwenda berbicara kurang pantas. Gak cuma itu aja, Manda yang justru mentertawai juga di warning Ruben terkait impact terhadap anak-anak Ruben. Situasi yang sekarang ini kan lagi ramai gitu, jadi maunya biarkan saya ketemu dulu bersama anak-anak untuk mencairkan ya suasana. Jadi kan saya juga punya rasa nggak percaya diri untuk ketemu dengan anak-anak pastinya ya. Dan ini ada beberapa hal yang mungkin saya nggak share gitu, tapi sekarang ini saya juga harus memulihkan hatinya Onyo juga kan gitu. Jadi lelah capeknya tuh udah nggak tahu, dia bingung mana yang mau gue kerjain duluan gitu. Makanya kadang-kadang ada chat atau WhatsApp yang suka ke-skip gitu. Jadi gue pasti dahulukan ketika hal-hal yang menurut gue harus gue obatin terlebih dahulu gitu. Jadi kalau selama lo pisah itu, iya. Biasanya kalau komunikasi sama anak-anak itu Tania Thalia lewat ibunya, apakah ke handphone susternya, apa kemana? Anak-anak udah punya handphone sendiri, anak-anak udah punya handphone sendiri gitu. Cuman kan kalau komunikasi ke ibunya juga udah dijelaskan kan ya di preskon kemarin juga sudah gitu. Jadi sekarang ini ya lebih banyak komunikasi langsung ke anak-anak gitu. Tapi kalau undangan itu memang dari ibunya. Si host yang cewek itu Mbak Manda itu. Siapa namanya? Mbak Manda itu. Sampai masuk ke kolong meja gitu buat apa? Kalau lu mau mute masuk akal. Dia mau di mute apa? Lu masuk ke kolong dan terus dia bisa tertawa. Saya cuma bilang, Manda, kamu punya ayah atau tidak? Seandainya anak saya besar nanti, bagaimana ketika dia melihat tayangan itu ayahnya menjadi tertawa? Panen hujatan yang kini dialami oleh Sarwenda pasca dugaan perkataan kasar dan menyebut Chong serta tak butuh uang 200 juta. Menurut Bunda Korla, hal tersebut pantas karena dinilai bicaranya asal. Terlebih Bunda Korla yang tahu perjuangan Ruben terkait rumah dan nafkah demi keluarga juga membuat Bunda Korla murka besti saat Ruben diduga justru dipertanyakan pertanggungjawabannya sebagai ayah. Apalagi sebelumnya sempat ramai video Gio dan Sarwenda yang menyebut akan pindah rumah, namun Gio justru diduga seraya sudah jadi pemilik rumah yang ditempati anak-anak Ruben bersama Sarwenda. Hal tersebut pun diduga cukup membuat Ruben meradang, hingga baru-baru ini diduga ia seraya meledek Ruben yang mengunggah Gio dalam rumahnya dengan gaya maskulinnya itu justru diberi caption makan kacang di rumah. Lah, hah? Berapa miliar dia buat rumah itu? Hah? Terus 200 juta nggak ada harganya. Nyari di mana 200 juta hari gini kalau di Indonesia itu? Hah? Seorang ani-ani pun nggak bisa dapat. Ani-ani udah paling gampang cari duit itu. Segala macam yang dijual sama Ruben itu, yang botol lah, yang inilah, yang apa-apa yang dijualkan demi duit. Hah? Masih bilang Ruben nggak bertanggung jawab. Hah? Makan kecoa mulut kau yang ngomong kayak gitu.
Kalau nggak tahu perjuangan Ruben, jangan ngebacot. Karena udah jadi rumah itu tuh yang katanya nanti kita ke sana, ya kita berantakin semua di situ. Itu omongan yang bagus enggak? Hah? Wajar kalau dia diserang sama para netizen karena mulutnya terlalu ceplas-ceplos, nggak mikir. Terus ada yang bela-bela ini sekarang. Hah? Bela-bela siapa? Makan mayat sono, makan bangke kalian. Nggak ngerti sejarah, yang nggak ngerti sejarahnya Ruben membangun rumah itu, belajar untuk lihat. Kan ada Google, kan ada TikTok, cari tuh skip apa nama itu muncul. Sekarang rumah tuh udah jadi kan, makanya Menter tuh, Menter kan, yang jual tampang itu, yang katanya jalan ceritanya suka sama tante-tante, ya kan, kebobolan kan, ada yang tahu cerita tentang dia kan, emang doyan tante-tante, sama wajar kalau dia ngejar-ngejar si mantannya Ruben, ya wajar lah, matanya hijau nengok rumah. Ngerti nggak? Jangan lagi entar ketipu. Aku curiga Ruben menceraikan si perempuan itu. Apa alasannya? Ya mungkin bisa jadi sesuatu yang udah Ruben tahu. Mana yang kemarin ngomong katanya gara-gara Desi. Katanya gara-gara Desi. Gara-gara Desi dari mana? Desi nggak ada urusan, ya. Ruben dekat sama Desi setelah cerai. Tengok dia udah banyak kali Ruben kasih itu, udah ngasih rumah, membiayakan hidup si Sarwenda dengan anak-anaknya. Mau ketemu anaknya aja repot, nggak susah mau ketemu, ya susah. Makanya wajar kalau semua yang di Bronx pada nangis. Ayu Ting-Ting itu nggak gampang mengeluarkan air mata, karena dia tahu lah jalan ceritanya, makanya dia sedih. Ya, Ruben tuh susah mau ketemu. Padahal udah ada jadwal untuk ketemu, tapi nggak ada untuk dipertemukan. Susah. Tak hanya murka terkait Ruben dipertanyakan pertanggungjawabannya sebagai ayah, Bunda Korla menyayangkan anak-anak yang sulit ditemui oleh Ruben pun membuatnya meminta agar anak-anak bisa lebih dididik. Terlebih viralnya video anak-anak yang dekat dengan Gio sampai memijiti Gio, dan tak ada yang meluruskan ketika anak Ruben menyebut kalau papanya adalah Gio. Tengok aja anaknya sekarang kalau ngomong, udah kayak dididik. Apa itu? Cobalah kasih didikan yang bagus buat ayahnya, ya kan? Kayak misalnya naik-naik ke badan si laki-laki itu, mijit-mijit. Apa itu? Hah? Siapa yang membenarkan sini ngomong sama bunda? Hah? Pantas anak sekecil itu naik ke badan-badan yang bukan pacarnya, apa statusnya? Pantas nggak? Nggak ada pantas-pantasnya. Anak sekecil diajari mijit. Bunda kan nanya lagi, Ruben emang bener nggak kamu tuh bisa ketemu nggak? Nggak bisa. Padahal dikasih waktu untuk ketemu 2 hari, 3 hari dengan si Ruben, 4 hari sama si perempuan itu. Nggak bisa Ruben ketemu. Susah, ya susah. Jadi kalau nggak tahu masalahnya nggak usah pakai komentar. Kalau mau komentar sama bunda aja sini. Nggak bisa ketemu.
Ruben merayakan ulang tahun kenapa? Karena nggak bisa ketemu. Bukan karena dia ada jadwal acara, memang nggak bisa ketemu. Susah ketemunya. Kayak mana mau ketemu? Kalian tengok aja anaknya kalau lagi nge-live. Kadang-kadang ngomongnya ceplos-ceplos kayak udah diajarin gitu loh. Masa seorang anak bisa ngomong nggak penting? Itu kan bapaknya. Ispol. Masa seorang anak yang baru isberak itu kan Ruben itu kan ngomong gitu kan waktu di live sama siapa di situ dia sama cowok siapa itu, nggak usah bahas, nggak penting katanya. Itu bapaknya loh, bukan orang lain. Ya Besti tuh, Besti sedih ya pasti kalau misalkan belum ketemu sama anak. Ani turut prihatin, semoga masalahnya segera selesai dan anak juga bisa ketemu sama ayahnya dan tetap rukun semua seperti dulu ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.